Nama saya Ali Maskur Fatur Rahman, SHMH, dengan NIDN 0029039601. Saya merupakan dosen program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Saya mengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang merupakan mata kuliah prasyarat dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia bertujuan untuk membekali mahasiswa terkait penguasaan dasar pada bidang-bidang hukum yang ada di Indonesia. Secara garis besar, materi yang terdapat di dalam mata kuliah ini meliputi pengertian dasar, sejarah tata hukum Indonesia, sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia, pembidangan tata hukum di Indonesia, kemudian kekuasaan kehakiman di Indonesia. Metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam kuliah ini meliputi yang pertama, diskusi kelompok, yang kedua, contextual learning, dan yang ketiga, self-direct learning. Kemudian, dalam mata kuliah ini penilaian akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa komponen, yaitu penilaian tugas, tes, kuis, dan keaktifan dalam pembelajaran di kelas. Nah, secara lebih rinci, materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini terdiri dari 12 item. Yang pertama, pengertian dasar dari tata hukum Indonesia, pengertian tata hukum Indonesia dan ruang lingkup pemberlakuan hukum di Indonesia, sejarah perkembangan tata hukum Indonesia, sumber hukum yang digunakan dalam tata hukum Indonesia, pokok-pokok hukum perdata di Indonesia, pokok-pokok hukum pidana di Indonesia, pokok-pokok hukum acara di Indonesia, pokok-pokok hukum tata negara di Indonesia, pokok-pokok hukum administrasi negara di Indonesia, pokok-pokok hukum internasional, dan terakhir kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Perkuliahan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester. Pelaksanaan perkuliahan mengelaborasikan beberapa metode perkuliahan seperti ceramah interaktif, contextual learning, self-direct learning, dan diskusi kelompok. Kemudian, penilaian akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek tes yang terdiri dari tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, serta aspek non-tes yang terdiri dari sikap keaktifan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar hukum perdata sebagai salah satu materi yang diajarkan pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Kegiatan perkuliahan akan dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif dan cooperative learning dengan menggunakan media mind map atau peta konsep dan PowerPoint, serta teknik penilaian akan dilaksanakan dengan teknik penilaian non-tes dan juga tes, yaitu dengan penugasan kepada mahasiswa. Demikian perkenalan singkat dari saya. Berikut merupakan video mengajar saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sudah siap mengikuti perkuliahan? Siap. Oke, ya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia
topik kuliah kita hari ini adalah pengantar atau dasar-dasar hukum perdata. Nah, sebelum kita memulai kuliah kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mari dalam posisi sempurna kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, akan saya presensi terlebih dahulu. Silakan teman-teman bisa mulai membuka siakatnya masing-masing. Saya buat contohnya. Oke, tokennya 2A B3C. Oke, sudah bisa ya? Oke, ya kalau gitu mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Seperti kita ketahui, di mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini kita mempelajari beberapa lapangan hukum yang ada di Indonesia. Minggu lalu kita sudah mempelajari dasar-dasar terkait dengan tata hukum Indonesia. Hari ini kita akan mulai masuk ke lapangan hukum perdata. Nah, hukum perdata itu apa sih? Nah, hukum perdata itu secara umum adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum. Nah, karena dia itu adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, jadi dia itu terdiri dari kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Nah, mengatur tentang apa hukum perdata itu? Hukum perdata itu mengatur tentang hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Jadi hubungannya adalah hubungan antara subjek hukum. Subjek hukumnya itu minimal 2 subjek hukum. Masih ingat subjek hukum itu terdiri dari siapa dan siapa? Manusia dan badan hukum. Ya, betul. Subjek hukum itu ada manusia dan badan hukum, atau bahasa Belandanya itu naturlijk person dan juga recht person. Masih ingat berarti ya. Oke, nah selanjutnya dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Nah, hukum perdata ini karena dia itu mengatur tentang hubungan subjek hukum dalam lapangan kekeluargaan dan pergaulan masyarakat, jadi hukum perdata itu sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Nah, kita akan belajar ke dasar atau sumber hukum utama dari hukum perdata, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dia terbagi ke dalam 4 buku. Yang pertama, buku 1 yang mengatur tentang orang. Yang kedua, ada buku 2 yang mengatur tentang benda. Yang ketiga, ada buku ketiga yang mengatur tentang perikatan. Dan keempat, itu buku yang mengatur tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, hari ini karena kita masih belajar tentang pengantarnya, nah, kita akan bahas langsung ke yang perjanjian karena itu yang relatif biasanya sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Perjanjian itu ada di mana? Perjanjian itu ada di buku 3 tentang perikatan. Nah, oke. Perikatan itu apa sih? Perikatan, ada yang bisa membantu saya untuk membaca? Coba dibaca, Mas. Perikatan itu apa? Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Dengan adanya perikatan itu antara satu pihak dan pihak yang kedua itu mereka memiliki hubungan hukum. Misalnya sebagai ayah dan anak, atau sebagai penjual dan pembeli. Nah, di mana
satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Dalam jual beli misalnya, penjual punya kewajiban untuk memberikan barangnya, tapi dia juga berhak untuk memperoleh pembayaran. Begitu pula pembeli berkewajiban membayar. Kemudian dia berhak menerima barang. Nah, karena perikatan ini merupakan hubungan hukum, maka dari itu perikatan itu bisa lahir dari dua sebab, teman-teman. Tadi disebutkan oleh Mbak Brigita, perikatan itu bisa lahir yang pertama dari perjanjian. Yang kedua, dia bisa lahir dari undang-undang. Nah, perjanjian itu apa sih? Nah, perjanjian adalah peristiwa di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri. Nah, berarti di situ perjanjian dan perikatan itu mana yang lahir lebih dulu? Perjanjian. Oke, berarti dari perjanjian baru tercipta perikatan, baru lahir perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melahirkan adanya hubungan hukum. Nah, tadi itu. Oke. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Bisa. Kita lanjutkan dulu ya. Untuk tanya jawabnya nanti kita di akhir saja. Oke. Perjanjian itu tidak bisa dibuat secara sembarangan, teman-teman. Nah, perjanjian itu juga mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Secara umum, menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 4 syarat sah perjanjian. Yang pertama, syaratnya adalah adanya kesepakatan di antara para pihak. Jadi para pihak yang membuat perjanjian itu harus bersepakat. Kesepakatan itu bisa dinyatakan secara langsung ataupun secara diam-diam. Kalau secara langsung ya misalnya dengan tanda tangan gitu, atau dengan kata persetujuan gitu. Kalau diam-diam itu ya melalui gestur yang membuat orang itu menafsirkan bahwa yang bersangkutan itu sudah setuju atau sepakat gitu. Yang kedua, ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, ini berkaitan dengan subjek hukumnya. Yang bersangkutan itu cakap hukum dalam arti mempunyai pemahaman terhadap konsekuensi atau akibat dari perbuatannya. Contoh, kalau Anda menandatangani perjanjian kerja, kira-kira akibatnya apa? Kewajibannya muncul kewajiban. Kewajibannya apa? Bekerja. Oke. Kalau Anda tanda tangan perjanjian kerja, berarti muncul kewajiban untuk bekerja. Dan muncul juga hak kepada Anda. Haknya apa? Menerima gaji. Nah, kan gitu. Jadi berkaitan dengan subjeknya. Subjeknya itu cakap hukum gitu. Sudah dewasa atau sudah menikah, atau dia itu juga tidak mengalami sakit akal atau gangguan jiwa gitu. Kemudian ada syarat yang ketiga, yaitu mengatur tentang suatu pokok persoalan tertentu. Nah, ini berkaitan dengan objeknya, bahwa objeknya itu harus ditentukan di dalam perjanjian. Minimal yang ditentukan itu jenisnya gitu. Misalnya perjanjian ini isinya apa? Perjanjian tentang kerjaan kah? Atau perjanjian tentang mobil, jual beli mobil misalnya, atau sewa menyewa kamera misalnya, atau yang lain gitu. Nah, kemudian selain objek yang harus jelas ditentukan, objeknya itu harus memenuhi syarat yang keempat, yaitu kausa yang halal. Jadi tidak hanya diatur objeknya, tapi objeknya itu harus memenuhi kausa yang halal. Dalam arti tidak bertentangan dengan peraturan
peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan juga kesusilaan. Misalnya, kalau Anda melakukan jual beli barang yang dilarang menurut undang-undang, dia memenuhi syarat yang ketiga. Objeknya jelas, yaitu barang yang akan diperjualbelikan, tapi dia tidak memenuhi syarat yang keempat, yaitu barangnya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, mungkin sebelum nanti kita lanjutkan dengan penugasan, setelah ini saya akan buka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Sebelumnya saya cek dulu deh, apakah sudah dibawa barang-barang yang minggu lalu kita sepakati untuk penugasan pada minggu ini? Oke, sudah dibawa ya. Oke. Untuk ketentuan tugasnya nanti akan saya sampaikan. Ya, sebelum itu, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ya, silakan Mbak Salma. Jadi, misalnya ada seorang nasabah bank yang telah tanda tangan terkait kontrak kredit, tetapi nasabah tersebut tidak baca semua isinya. Lama-kelamaan dia merasa dirugikan karena ternyata isinya ada yang berat sebelah. Kira-kira apakah bisa apabila semisalnya nasabah tersebut meminta untuk perjanjian dibatalkan, Pak? Oke. Ya, tadi saya sebutkan bahwa syarat perjanjian itu ada 4 ya teman-teman. 2 yang pertama itu disebut sebagai syarat subjektif, kemudian 2 yang terakhir disebut sebagai syarat objektif. Yang ditanyakan Mbak Salma tadi berkaitan dengan syarat subjektif yang pertama, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada asas yang disebut sebagai asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang menyepakati. Nah, tetapi asas pacta sunt servanda ini dia juga membuka peluang apabila dalam proses pembuatan kesepakatan ini ada unsur penipuan, ada unsur pemaksaan, ancaman, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Salma, kalau perjanjiannya itu ditandatangani dengan sadar tanpa ada paksaan sama sekali, ya asumsinya dia itu sudah membaca semuanya dan juga dia sudah memahami konsekuensinya. Sehingga kalau mau mengajukan pembatalan perjanjian, ya boleh saja, boleh, akan tetapi pengajuan pembatalan ini juga harus disetujui oleh pihak bank. Jadi tidak hanya satu arah, tetapi pembatalannya disepakati oleh kedua belah pihak. Begitu. Gitu ya Mbak Salma ya? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya? Mau izin bertanya Bapak? Ya, silakan Mas Dias. Jadi mengacu daripada pertanyaan yang sebelumnya mengenai tentang nasabah, bagaimana jika kesempatan yang diperoleh tersebut karena atas dasar keterpaksaan atau penipuan, apakah bisa dibatalkan, Pak? Oke, ya jadi memang syarat subjektif tadi itu, kesepakatan dan juga kecakapan itu apabila tidak terpenuhi, konsekuensinya perjanjiannya memang dapat dibatalkan. Nah, kalau tidak ada pengajuan pembatalan dari salah satu pihak, ya berarti perjanjiannya tetap berlaku seperti biasa. Nah, kalau dalam kasus yang ditanyakan oleh Mas Dias, ternyata diketahui dia itu menandatanganinya dalam keadaan terpaksa karena ada intimidasi dari pihak bank, ya bisa saja diajukan pembatalan, boleh mengajukan pembatalan, tetapi harus diingat bahwa dalam hukum perdata siapa yang mendalilkan harus bisa membuktikan, harus dibuktikan bahwa memang di situ ada unsur paksaan, ada unsur intimidasi dari pihak banknya. Kita lanjutkan dengan tugas teman-teman sesuai yang sudah saya instruksikan minggu lalu. Teman-teman sudah bawa
kertas origami ya, dan juga kertas folio. Nah, tugasnya apa sih? Nah, tugasnya silakan dari materi tadi, yaitu materi tentang pengertian hukum perdata, kemudian berkaitan dengan buku 1 sampai dengan 4, kemudian perikatan dan juga perjanjian. Nah, silakan dari beberapa topik yang saya sampaikan tadi, silakan teman-teman nanti secara berkelompok membuat suatu peta konsep atau mind mapping. Nah, nanti setelah membuat peta konsep atau mind map itu, saya akan meminta teman-teman perwakilan untuk maju dan menjelaskan hasil dari kerja kelompok teman-teman semua. Gimana? Teman-teman, apakah ada hambatan dalam mengerjakan tugasnya? Sejauh ini belum ada. Nah, ini rencananya mau membuat peta konsep. Bagus sekali ya. Nah, ini berarti kayaknya ini kelompok yang paling siap presentasi nih. Sudah setengah jam ya teman-teman. Ya, berarti asumsinya sudah ada kelompok yang siap. Tapi kayaknya tadi sudah ada yang 100% sih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang map mapping yang kami buat. Oke, ya kita mempelajari tentang syarat-syarat tentang perjanjian. Yang pertama itu syaratnya adanya kesepakatan. Jadi kesepakatan itu timbul karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Misalnya dalam kegiatan jual beli itu kan adanya suatu saling membutuhkan antara penjual dan pembeli. Biasanya si penjual itu memberikan tawaran dan juga memberikan kewajiban barang yang bagus, dan si pembeli itu menerima barang yang bagus tersebut serta wajib untuk membayarkan dari kesepakatan tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua ada kepastian. Jadi di syarat sah itu yang kedua ada kepastian, yang mana kepastian ini adalah dari segi usia. Jadi pelaku perjanjian itu memiliki usia yang sudah dewasa, dan itu dibuktikan kalau mereka sudah dewasa dan sudah menikah. Yang kedua ada kesehatan mental. Jadi para orang yang melakukan perjanjian itu harus sehat dari segi mentalnya, karena mereka juga akan melakukan perikatan sehingga mereka harus sehat secara mental. Ya, yang selanjutnya itu terkait dengan objek. Jadi objek di sini maksudnya adalah dalam perjanjian atau perikatan itu objek yang dihadirkan itu harus jelas apa yang diperikatkan. Misalnya jual beli, ya jual beli apa? Jual beli kendaraan, mobil, atau jual beli motor, atau sewa menyewa, itu harus jelas. Terima kasih untuk kelompok 1 yang tadi sudah memaparkan tugasnya. Luar biasa sekali ya. Tadi sudah disinggung berkaitan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan mungkin yang terhighlight tadi berkaitan dengan jual beli organ gitu ya. Itu berkaitan syarat objektif. Objeknya ada dan jelas, organ, tapi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi syarat kausa yang halal gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan sekaligus untuk mengecek apakah materi yang kita diskusikan hari ini telah tersampaikan dengan baik. Oke, mungkin saya akan sampaikan pertanyaan yang pertama. Nah, tadi kita mempelajari 2 istilah ya, yaitu perikatan dan juga perjanjian. Pertanyaan pertama, apakah perikatan dan perjanjian itu adalah 2 hal yang sama? Ada yang mau menjawab? Saya Pak. Berdiri. Ya, silakan. Jadi
perikatan dan perjanjian ini merupakan suatu hal yang berbeda karena perikatan itu merupakan suatu hal yang terlahir karena adanya perjanjian dan itu timbul, dan perikatan ini juga timbul dari undang-undang. Nah, sehingga jika dianalogikan perjanjian itu sudah ada sebelum perikatan. Jadi jika ada perikatan, maka sebelumnya sudah ada perjanjian. Jadi seperti itu, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas Dewa. Nah, jawabannya sudah bagus sekali gitu ya. Jadi tadi perikatan itu lahir bisa dari perjanjian atau bisa dari undang. Nah, pertanyaan yang kedua. Mungkin ini sudah direview juga tadi oleh kelompok 1. Apa aja sih syarat sah perjanjian itu? Ada 4, silakan disebutkan dan dijelaskan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Jenny. Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Jadi syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata itu untuk lebih mudahnya dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama itu adalah syarat subjektif, isinya itu yang pertama kesepakatan antara 2 pihak, dan yang kedua itu kecakapan antara 2 pihaknya juga. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada syarat objektif, yang mana isinya yang pertama itu ada objeknya jelas, dan yang kedua itu adalah klausa yang halal. Oke, ya, terima kasih Mbak Jenny. Tadi syarat sah perjanjian ada 4, 2 syarat objektif, yaitu 2 syarat yang bawah dan 2 syarat subjektif, itu 2 syarat yang atas, gitu ya. Syarat objektif ini kalau tidak terpenuhi maka perjanjiannya dianggap batal demi hukum. Kalau syarat yang subjektif kalau tidak terpenuhi maka perjanjiannya bisa dibatalkan. Gitu. Terus, wah ini udah saya spill sedikit tadi. Oke, pertanyaan nomor 3. Apa akibatnya kalau syarat objektif ini tidak terpenuhi? Ya, ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Zaidan. Apabila dalam perjanjian syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum. Oke. Dan dianggap perjanjian tersebut tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Zaidan. Oke, ya. Kalau perjanjiannya itu tidak memenuhi syarat objektif, dia bisa dianggap batal demi hukum. Maka dari itu dianggap tidak pernah ada. Karena dianggap tidak pernah ada, para pihak yang terlibat di dalamnya juga tidak wajib untuk melaksanakan isi perjanjian maupun tidak bisa menuntut hak atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Cukup? Bisa dipahami, teman-teman? Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa untuk materinya silakan dipelajari dan juga direview kembali di rumah. Kita bertemu lagi di depan di mata kuliah yang sama. Mari kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, silakan teman-teman dalam posisi sempurna terlebih dahulu. Ya, mari untuk mensyukuri apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya. Mari kita tutup perkuliahan kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada tutur kata yang kurang sesuai. Kita tutup kuliah kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.